Hasna. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini Allah memberikan kesempatan eh, kita telah melaksanakan sholat zuhur. Mudah-mudahan sholat zuhur yang kita laksanakan merupakan ibadah yang Allah ridhoi. Dengan melaksanakan sholat zuhur tepat waktu di waktunya, insya Allah ini akan menjadi satu fase dalam hidup yang sering tidak kita sadari. Kadang ya kita sedang berada di separuh waktu seperti ini, entah separuh usia, separuh kesempatan, atau bahkan lebih dekat kepada akhir perjalanan daripada permulaannya. Di Quran surat Al-Anbiya ayat 34, Allah mengingatkan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Kami tidak menjadikan hidup kekal bagi seorang manusia pun sebelum engkau. Nah, karena itu uh, saat menjadi satu pertanyaan terpenting, bukanlah sudah berapa lama kita hidup, tetapi apa yang sudah kita siapkan, kita isi dalam sisa waktu yang Allah titipkan ini. Oleh karena itu ada korelasinya ya, ketika Rasulullah SAW bersabda yang artinya manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Hidup sebelum datang kematianmu. Ini menjadi evaluasi, menjadi muhasabah, bukan hanya kecepatannya ya di separuh perjalanan. Jangan hanya bertanya seberapa jauh aku melangkah, tetapi apakah langkahku menuju Allah ini sudah nyata? Maka di Quran surat Az-Zariyat ayat 50, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fafirru ilallah, maka segeralah kembali kepada Allah. Ini bisa menjadi support ya untuk kita semuanya supaya bisa muhasabah setiap hari, menulis target akhirat sebagaimana menulis target dunia, ya. Lalu kita perbaiki niat sebelum memperbanyak amal. Selain itu, kita juga bisa mengurangi beban dosa dengan memahami separuh waktu ini. Tambah bekal pahala akhirnya ya. Semakin sedikit sisa waktu, semakin besar kebutuhan akan ampunan Allah. Itu yang harus kita rasakan. Sebagaimana dalam Quran surat An-Nur ayat 31. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertaubatlah kalian semua kepada Allah, orang beriman. Kita perbanyak istighfar, sehingga di sepertiga malam itu kita sudah tidak fokus pada permintaan duniawi atau permintaan apa yang kita inginkan, tetapi udah aja memperbanyak istighfar, menyelesaikan hak manusia, lalu meninggalkan kebiasaan yang mengundang maksiat. Lalu kita fokuskan pada amal yang terus mengalir. Di satu hadis itu diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apabila manusia meninggal, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Shadaqatun jariyatun, lalu ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kita bangun kebiasaan berbagi ilmu Al-Quran misalnya ya, memperbanyak sedekah jariah, kita mendidik keluarga agar menjadi investasi akhirat. Kita perbaiki hubungan dengan Al-Quran juga merupakan bukan hanya untuk dibaca ya, tetapi menjadi petunjuk hidup. Di Quran surat Al-Isra sering saya sampaikan ya, ayat 9, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Maka kita tinggalkan jejak itu bukan hanya kenangan ya dalam waktu-waktu separuh ini. Usia akan selesai karena ya, tetapi manfaat dapat terus hidup. Khairun nas anfa'uhum linnas. Maka sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jadi sebuah renungan ya, separuh waktu ini kan bukan tanda bahwa hidup telah berakhir, tetapi menjadi pengingat bahwa sisa waktu lebih berharga daripada waktu yang telah berlalu.
bisa jadi masa lalu tidak dapat diulang ya, seperti itu. Namun hari ini kan masih bisa menjadi awal dari perubahan. Maka tidak berlebihan ya ketika kita bisa eh, menemukan satu ayat di Quran surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal shalihan tarda. Ini menjadi doa yang Allah abadikan dalam Quran surat An-Naml ayat 19. Maka saya mengingatkan diri saya sendiri juga jangan menunggu waktu yang tepat untuk berubah. Bisa jadi separuh waktu yang tersisa adalah kesempatan terakhir yang Allah berikan agar kita kembali kepada Allah dengan membawa amal terbaik, ahsanu amalan tadi ya. Saatnya kita menata ulang menata ulang arahnya sampai mana jika ini adalah jika ini adalah separuh perjalanan hidup, apa yang sudah membawa untuk pulang. Allah berfirman di Quran surat Al-Hasyr juga, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sebagaimana Nabi Yunus alaihissalam ya, separuh waktu yang menjadi titik balik akhirnya ya, ketika Nabi Yunus beliau berdoa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz-dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Kita ingat juga Nabi Musa saat jalan tampak buntu, ya. Inna lamudrakun, Bani Israil menyampaikan seperti itu. Namun Nabi Musa menjawab, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Terus kita ingat dengan Umar bin Khattab dari penentang menjadi pembela Islam. Eh, dengan kisahnya Umar bin Khattab itu kan yang menentukan kemuliaan seseorang bukan masa lalunya, tetapi bagaimana ia mengisah sisa umurnya separuh waktunya itu. Luar biasanya ya dari Umar bin Khattab. Lalu kita ingat dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau tidak terlambat memulai ya. Jangan menunggu sempurna untuk mulai beramal. Yang Allah nilai adalah kan kesungguhannya. Abu Dzar ini masuk Islam ketika dakwah masih sangat awal. Setelah beriman, ia langsung menyampaikan kebenaran meski menghadapi risiko besar. Itu luar biasa sekali ya. Jika hidup diibaratkan pertandingan, mungkin kita sedang berada di babak kedua ini. Babak pertama tidak bisa diulang, namun babak kedua ini masih bisa dimenangkan, kita kendalikan, karena Allah tidak bertanya seberapa panjang umur kita, tetapi bagaimana kita mengisinya. Allahu alam itu saja mungkin ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya sehingga kita mendapatkan ahsanul amalah, menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengisi separuh waktunya untuk amal-amal terbaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hatur nuhun Ustazah Lana atas penyampaiannya tentang separuh waktu. Ini jadi reminder ya untuk kita supaya bisa memanfaatkan waktu yang masih Allah berikan untuk mengumpulkan bekal kita di akhirat nanti. Em, Hmm. Sahabat Alki sekalian, insya Allah besok Ustazah Lana juga akan mengisi webinar ya. Kalau misalkan sahabat Alki ada waktu luang, insya Allah besok di sore hari jam 16 sampai jam 17.30 ada webinar bedah buku Melepas Tanpa Membenci. Dari judul buku barangkali bukan begini akhirnya. Nah, sekian mungkin ya info webinar untuk besok. Em, nah ya, supaya dapat reminder lagi gitu ya untuk kita lebih baik lagi ke depannya. Gitu. Mungkin sekian Ya, karom hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah, istighfar, lalu dilanjutkan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di karom selanjutnya hari Senin depan. Mungkin besok juga kita bertemu gitu ya. Senin depan di jam yang sama, saya Hasnan Rafifa, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.